Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan Ataqosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam madzhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas. Saya sampai ngisi begini, yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yatullah. Itu ndak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah, kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau ndak ada usah, kata. Akhirnya anaknya dawuh nggih Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya, anaknya mau melebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan auqiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya seperti itu. Barokahnya baca ini, dialog-dialog orang pilihan ini akan tersibak. Karena tidak dalam semua kebaikan itu enggak ada logikanya, rata-rata ada logikanya. Misalnya begini, kalau Anda orang soleh, kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan Anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasik ya tinggi, karena di tempat-tempat maksiat. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dai-nya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran, pekerja, mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah, harus ada tasbih, harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasik itu tinggi sekali. Pemana iman pas-pasan. Nah hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua Basul Masail Pondok Salafiyah jawabnya pede semua, nggak ada ragu, nggak ada khilaf. Baguslah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab fikih, misalnya saya kok hidup di Bali sudah punya komunitas ngaji. Itu kok saya pindah ke Sukorejo sini. Banyak ulama yang mengatakan haram. Karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud kemudian ditinggalkan kosong dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud. Jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Qalyubi, sarahnya Mahalli, jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror, itu nggak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya li Allah yastau liyal kafir tilkal buk'ah, supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang para fuqaha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyun sewu berpolitik, mulai Wali Songo sampai sekarang alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya. Tapi kalau
Saya pernah dikeluhin utusan dari ya komunitas lah, komunitas Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja. Dari kalau dulu orang cerita itu orang Cempa. Itu setelah di Indonesia besar Wali Songo dan Brawijaya 5 itu sudah mulai oleng, itu singkat cerita mereka berpikir ingin bikin kerajaan apa? Islam di Demak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah, karena Raden Fatah ini putra Brawijaya. Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik, berebut kekuasaan. Akhirnya sampai jadi Jipang, jadi Jogja, jadi Solo dan seterusnya. Tapi kata Mbah Mun itu tetap barokah kata. Karena orang Islam terus terbiasa mimpin. Sekeliru-keliru sidik, pokoknya orang Islam biasa mimpin. Sehingga zaman Mbah Hashim ya sudah mimpin Masumi, zaman Ki As'ad pengaruhnya besar, sampai sekarang Kiai-Kiai pengaruhnya besar. Nah barokahnya Kiai-Kiai pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran. Misalnya sekarang ada calon bupati kok nggak sholat, itu pasti kalah. Jadi sholat itu jadi tolok ukur untuk calon apa? Bupati. Meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat, tapi nggak apa-apa lah, sementing moral ini jadi ukuran. Sementara yang di Thailand, di Patani, itu karena dulu pelajarannya tasawuf, itu orang nggak ambisi mimpin dunia, tahu-tahu dipimpin, dan akhirnya nyuwun sewu ya saage Islam-Islam yang dulu terlalu tasawuf karena nggak punya pengalaman memimpin, akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya dipimpin. Tapi Islam Indonesia beda, karena kulino mimpin itu akhirnya dari orang Islam biasa menjadi Islam yang sholat sampai Islam yang bisa ngaji, itu bisa mimpin negara. Tentu yang paling populer dimulai Gus Dur. Jadi ini sesuatu yang barokahnya istihad para kiai, sementing Islam kulino mimpin. Sehingga di Indonesia itu barokahnya itu, kebaikan itu jadi tolok ukur. Ada orang kok terkenal koruptor atau terkenal nyuwun sewu selingkuh atau terkenal apa, itu pasti tidak jadi. Karena moral itu menjadi tolok ukur. Dan itu adalah politik para kiai. Jadi ini saya cerita, dan itu negara juga akhirnya untung karena seleksi agama sama negara itu sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Nah, ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini yang maulah bekerja sama dengan umarok. Kita tahu dulu Pak Harto ya rawuh ke sini ketika Muktamar 84, rawuh ke Ki As'ad, ketika mau kembali ke Khittah juga dirembuk oleh ulama dan umarok. Dan akhirnya ini menjadi negara yang alhamdulillah semoga selalu menuju baldatun thayyibatu wa rabbun apa? Ghafur. Nah, kemudian di sini saya tabarruk dengan Said Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitianya tanya, khatam betul apa enggak? Iya Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rodok bodoni itu. Dibaca buanter sing nyemak yang mendelok pojoke tok. Mergo kebanteren. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Said Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Said Muhammad bahasakan itu Ataqoh Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqoh Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, Kila 1000 kali. Tadi berapa semua? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampean tadi berapa? 800 juta. Wah ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Said Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa Ibnu Uftin Najasi
Waqat khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Cukup. Untuk 7 turunan gitu. Ya, sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah, ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad Al-Khiyari fi fawaitihi an Hudzaifah marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan banyak-banyak. Nah, ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar sak teruse ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bi syiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusula ma fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyaqqah pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqosomadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam mazhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas, saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu ndak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau ndak ada usah kata. Akhirnya anaknya udah wedi, nggih Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan aukiyayin solihin tapi awaladin solihin. Ini bukan provokator, ini memang ya seperti itu. Nah terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf.
Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salam. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan Asyadzili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan Asyadzili, wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimah thayyibah harus dibaca orang suci, sehingga mendahulukan apa? Istighfar, untuk supaya pas ngelafatkan kalimah thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadzili karena alasannya tadi, yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, saya ulang lagi, orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfari. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahda. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini, karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan, Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh, dikompetisikan itu boleh, kata Allah. Gak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu, kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling gak ya direputasi lah, ada verifikasinya. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah, aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngendikan itu ya fair. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus amlahum syirkun fis samawat. Kalau bikin langit, kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku jadi pangeran. Kul hatu burhanakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad terus muni, aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti dipenjara ya. Lah yo gak gawe langit bumi, gak ada prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Sehingga fair. Makanya saya berkali-kali cerita. Jubair bin Mut'im itu punya anak namanya Muhammad. Ini sudah orang alim, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu cerita awala Islami Abi. Mut'im itu orang pinter sekali. Saking pinternya dia jadi delegasinya orang Quraisy datang ke Rasulullah sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang apa? Badar. Yang namanya disuruh itu pasti orang pinter. Tapi apa yang terjadi ketika nginep di masjid, karena zaman itu gak ada hotel, nanti jadi geger. Orang musyrik nginep di masjid hukumnya gimana? Bahsul masail tok. Zaman itu mau tidak mau. Kalau sekarang kan ada hotel, kiai juga punya wisma. Apa yang terjadi? Orang ini cerdas sekali. Dan delalah Nabi pas sholat maghrib itu baca wattur wa kitabim mastur sampai am khalaqus samawati wal ard. Ya kalau kamu jadi Tuhan ya setidaknya menciptakan langit bumi lah.
Namanya jadi Tuhan ya ada persyaratan ya. Paling tidak punya reputasi menciptakan langit bumi. Atau kalau jadi Tuhan setidaknya reputasinya itu enggak diciptakan yang lain. Am khuliqu min ghairi syai'in. Ini jadi Tuhan kok punya bapak, punya ibu. Ini jadi Tuhan kok lahirnya di bumi, ada tanggal lahirnya, ada tahun. Masa jadi Tuhan kok dulu buminya semuanya. Walhasil tuh akhirnya Nabi ketika salam sholat maghrib, dia datang, ya Rasulullah, akalku habis oleh ayat yang barusan kau baca. Sudah saya Islam saja. Argumentasi selain Allah Tuhan itu batal. Itu lah, saya mohon santri-santri salafiyah itu baca Quran sampai seperti itu. Jadi jangan hanya khataman banyak-banyakan maksudnya. Ini bukan nyindir, ini ngamuk ini. Jadi ya khatamannya tadilah 1000 atau berapa lah, jangan banyak-banyak. Juga kasihan malaikat yang nyatet kan. Wong baru subhanallah alhamdulillah aja di teks hadisnya abad al malaikah gak ditetek. Itu baru subhanallah alhamdulillah itu sudah mencapaikan malaikat. Makanya saya wiridan tuh arang-arang kasihan malaikat karena nanti jadi itu ya ada madhabnya itu. Jadi kalau Gus Azaim sholat lama tak saingi sholat cepet itu sama-sama ada madhabnya. Yang cepet kayak saya tadi, setan pas tata-tata mau goda pas rukuk saya sudah itidal, mau goda itidal saya sudah sujud, pusing dia. Tapi jangan tiru, ini madhab yang agak-agak khusus lah, sudah cara orang Madura agak khilaf khusus. Khilaf ya, khilaf ini agak khilaf ini sudah. Tapi saya ingin lah, sampean kalau ngaji Quran itu dilatih berlogika. Jadi Allah itu fair, nggak apa-apa kalian ngaku Tuhan tuh nggak apa-apa, tapi tunjukkan prestasi kamu apa. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Am khalaqus samawati wal ard. Diulang lagi, am khuliqu min ghairi syai'in. Setidaknya kalau jadi Tuhan itu ya nggak butuh yang lain lah. Masa jadi Tuhan kok wujudnya saja butuh orang lain, butuh bumi, eksistensinya butuh makan, butuh minum. Makanya Allah cara meniadakan uluhiyah selainnya itu Allah tuh redaksinya tuh mengena sekali. Yaitu tadi dengan cara-cara seperti itu. Sebagian ayat disebutkan ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wong Tuhan kok nggak punya reputasi bikin langit, bikin bumi, bahkan untuk menciptakan dirinya sendiri saja nggak bisa. Ya sudahlah, kamu nggak usah ngaku Tuhan, nggak level kata-kata gitu. Akhirnya terus ditemukan Tuhan yang sejati, yaitu wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Itu yang Mut'im ini tadi termasuk orang yang sangat cerdas sekali. Padahal itu bacanya bukan pas basul masail, enggak. Nabi pas sholat maghrib. Juga bukan pas ceramah, enggak. Tapi itu didengarkan. Makanya termasuk ini spesial untuk hormat saya kepada Ki As'ad. Makanya saya ini kalau mentasjek santri-santri, ini agak sensitif, tapi sudah saya tidak perlu takut fitnah. Saya termasuk, kenapa saya ingin jadi ahli tafsir, tentu yang membentuk itu Mbah Maimun dan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran kayak hafal Fatihah, saking senengnya Quran itu. Mungkin bisa kamu saingi itu. Itu adalah orang kafir itu bisa paham Quran. Itu sangat menyinggung saya. Orang kafir itu bisa paham Quran. Ketika Umar Islam itu karena mendengar apa coba? Mendengar apa? Quran. Dan itu masih kafir apa sudah Islam? Masih kafir karena kalimat-kalimat yang di Quran itu begitu jelas wal kitabil mubin sehingga didengarkan orang kafir pun tuh ngefek. Makanya ketika Umar datang ke saudari putrinya, kemudian dengar Toha ma anzalna alaikal Qur'an apa litasqa, itu dia terus iman. Begitu juga Mut'im. Itu ketika dengar Nabi baca surat At-Tur ya langsung iman. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, kamu jangan pernah bilang gini, syaratnya paham Quran itu harus alim, harus gini. Lah nanti berarti orang kafir punya alasan di depan Allah, ya Allah, engkau ngandani kami dengan Quran yang nggak bisa difahami kecuali alim dulu. Lah saya alim gimana? Nggak pernah mondok gimana? Saya kafir. Jadi
Artinya gini loh, kata Ibnu Jarir At-Tabari, Allah tidak mungkin mengatakan gini, ifhamil Quran bima la fahmalaka. Quran itu harus kamu fahami, sementara orang kafir karena lafadznya Quran khusus gak bisa memahami. Makanya Quran itu dibaca, itu banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar apa? Al-Quran, padahal kafir. Nah termasuk tadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini itu menjadi Islam ya karena mendengar Quran. Padahal dia saat itu masih apa? Kafir. Karena tadi logika misalnya nggak paham secara lafadz Arab. Sekarang misalnya nyuwun sewu ada orang ateis. Saya pernah didatangi seorang ateis yang nggak percaya Tuhan. Saya mau Islam Pak Ba, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Coba Quran dibaca secara makna, tidak secara lafadz tapi secara makna. Begini misalnya, ada orang ateis datang ke saya, Pak Ba, saya mau Islam, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Terus saya tanya, ini ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran, kata saya. Terus dia jawab, ngajak pinter-pinteran Pak, saya ini doktor katanya. Maksudnya di akademiknya dia doktor, mungkin jurusan matematika atau apa, tapi di ketuhanannya jeblok. Terus tak tanya, kalau ini ada kertas, kamu suka ada rumusnya apa suka ada? Ya suka ada rumusnya. Kenapa ada kertas? Ya karena ada yang bikin. Nah kira-kira berstatus membikin atau membuat itu sesuatunya maujud apa enggak? Ya pasti maujud lah, pasti ada. Ya sudah, anggap Tuhan itu adalah sebab dari semua yang ada. Masa alam yang seperti ini, langit dan bumi ini maujudat, kemudian kamu katakan kholaqohal adam, bahwa alam raya yang maujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Ya juga, berarti Tuhan itu ya. Ya itu yang namanya Tuhan. Lah mulai dulu kiai-kiai ngomong gitu kan saya Islam katanya. Jadi kiai-kiai itu kadang-kadang kalau dakwah pokoknya KBU digawe Tuhan. Beda dengan dakwahnya orang-orang mantek. Orang-orang mantek itu kan nggak pernah nyebut Allah. Ini alam hawadis, labuda min muhdis. Meskipun mereka, lah muhdis ini menurut Islam namanya Allah, tapi sebetulnya kan nggak langsung bilang Allah. Jadi tak kasih tahu, alam raya ini maujud gak? Ya maujud Pak Ba. Bisa nggak sesuatu yang nggak ada menjadi faktor wujudnya yang ada? Ya tidak bisa, namanya nggak ada itu nggak bisa jadi faktor. Nah itu hebatnya ulama-ulama kita ketika mengenalkan Allah itu siapa? Zat yang wajibil wujud. Jadi kita ini kalah pinter be ulama-ulama dulu. Ya alhamdulillah kalahnya sama ulama dulu. Kalau kalah sama ulama sekarang isen lah. Jadi ulama dulu sudah pinter. Pasti pertanyaan dasar manusia, hadil maujudat tuh man kholaqoha, siapa yang menciptakan? Kalau kamu langsung jawab Allah atau Tuhan, mereka pasti tidak nerima. Ya jawab saja, hadil maujudat mesti kholaqoha maujudun. Nah berhubung maujud ini berstatus pencipta, harus super. Nah super ini oleh ulama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab, yang oleh Islam dinamai Allah. Tapi kita langsung ngomong Allah, ya mesti aja bingungkan kan bagi yang bingung maksudnya. Ya saya mohonlah kalimat-kalimat la ilaha illallah itu diamatilah, diresapi sampai seperti penjelasan saya ini, sehingga punya kualitas ilmu. Karena syaratnya memang fa'lam, harus punya kualitas apa? Ilmu. Ilmu itu apa? Ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih. Mengenal sesuatu sesuai detail-detail sifatnya sesuatu itu. Misalnya kalau Allah sudah jadi Tuhan, ya harusnya qabla kulli syai'. Masa Tuhan sama yang dituhani wujudnya dulu yang dituhani? Ditemukanlah sifat awal atau qadim. Makanya benar Gus Azaim tadi, kalau sudah bertauhid harus hafal akidah berapa khamsin. Dimulai apa? Wujud. Kenapa harus dikatakan wujud? Karena alam raya ini kadung maujudat. Hadhil alam maujudun. Masa maujudun kholaqohul adam, masa maujudat kholaqohal adam. Nah itu yang disebut am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, cobalah tradisi-tradisi lihat baru ayat ini dihidupkan lagi, sehingga kita baca Quran itu sekaligus menjadi orang yang sangat argumentatif.
Karena Quran adalah kul falillahil hujjatul balighah. Dilatih. Jangan bosan dilatih. Makanya kalau saya baca ayat-ayat seperti itu, cek fair ya Allah itu. Fair betul. Enggak apa-apa saya punya pesaing kata Allah, tapi yang imbang dong. Pas aku gawe langit ya bantulah. Atau ada langit tandingan lah kira-kira gitu. Kalau saya bikin bumi ya ada bumi. Nah misalnya sekarang orang Cina bikin matahari, materinya dari mana coba? Dari yang sudah ada sekarang kan? Tetap saja agak ikut bikin kan? Tapi kalau Allah bikin langit bumi minal adam minal wujud. Kalau mereka paling rekayasa yang sudah wujud di otak-atik. Nah, harus sampai seperti itu. Sampai kata Gus Azim kul hatu apa? Burhanakum dan. Jadi ini cara-cara kita untuk menguatkan iman. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Terus kata Allah, itu nih bi kitabim min qabli hadza au atharatim min ilmin. Kalau kamu enggak setuju teori ini kata Allah, cari kitab suci versi Anda. Aturan jadi Tuhan itu apa coba? Ya tetap saja semua kitab suci akan mengatakan di mana-mana Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Jangan yang lahir di bumi jadi Tuhan. Jangan Lata Uzza jadi Tuhan. Jangan karena sakti jadi Tuhan. Nah ini di sini pentingnya ilmu balaghah, ilmu mantek yang alhamdulillah di pondok-pondok kita masih diajari. Makanya kata mantek sebetulnya ilmu akal hanya menemukan hadil maujudat khalaqaha maujudun. Nah yang maujud ini siapa? Ya wajibul wujud. Nah kemudian Islam menamai ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama dulu itu kalau ngendikan Allah itu siapa? Zat sing wajibul wujud. Itu filosofinya luar biasa. Karena dengan seperti ini bisa menafikan teori ateisme bahwa alam raya ini diciptakan oleh ketiadaan. Makanya saya bilang tadi, ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran gitu. Lah nek ngajak goblok-goblokan yang ngene, hadhil maujudat khalaqahal adam. Terus kita goblok bareng. Loh iya kan barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Wong ora wujud kok mempengaruhi sing wujud. Ya monggo nak goblok bareng kata. Akhirnya, "Gak lho Gus, saya ini dokter masa kamu ajak goblok?" Ya sudah pinter saja kata saya. Alhamdulillah karena debat kecil ini dia menjadi nyaman lagi dengan apa? Islam. Memang saya tentu nggak bisa disalahkan doktoralnya karena di ilmu yang selain apa? Teologi gitu. Tapi kan polanya dia pasti pinter. Makanya ini sekaligus mengingatkan anak-anak lah. Kecakapan menjelaskan itu harus dilatih. Karena diantara kelebihannya Quran itu wal kitabil apa? Mubin. Yaitu kitab yang punya kemampuan menjelaskan. Halaman sedoso mulai ini kowe atasi. Halaman. Dulu ketika Rasulullah SAW sugeng, niku nak wonten tiyang kepengen belajar sholat. Niku Nabi namung dawuh, ya wis kon nginep ning nggonku 3 dina. Terus nginep 3 hari itu, setelah nginep dijak jamaah terus sama Rasulullah SAW. Sausé jamaah 3 dinten, Nabi namung ngendikan ngeten, ya wis salat wis ngene iku, sallu kama raaitumuni usolli. Kamu salat sebagaimana kamu melihat saya salat. Kemudian itu tentu melahirkan satu problem. Problemnya adalah tidak semua yang dilakukan Nabi itu berstatus wajib, berstatus sunat atau berstatus mubah. Sebab itu butuh penjelasan para sahabat. Yang sahabat ini niteni mana hal-hal sing gak tahu ditinggal Nabi berarti disebut napa wajib atau rukun. Ada hal-hal yang kadang Nabi nglampahi kadang boten disebut sunat termasuk kunut. Dulu kunut itu ya Nabi pernah melakukan terus NU nganggep wajib. Maksudnya nganggep wajib nek ora kunut kok diceng. Sing ora kunut ya koyo nganggep kunut itu kriminal. Nah, sesuai itu soal politik identitas. Niku pun boten ulama, niku pun boten niku emosi niku jenenge emosi. Dulu tuh zaman Imam Syafi'i itu kalau sholat di masjid Abu Hanifah nggih boten kunut. Ketika ditanya, "Kenapa Anda menyunatkan kunut ndak kunut?" Ikraman li hadzal madhab. Saya menghormati mazhab. Nah, kira-kira cara Abu Hanifah kok jek sugeng sholat di masjid Imam Syafi'i nggih kunut. Nah, itu dulu nggak ada problem karena Nabi qanata ahyanan wa taraka ahyanan. Kadang Nabi nglampahi, kadang Nabi napa? Betul. Sehingga itu tidak ada masalah. Ini penting ya. Terus aturan yang pernah dilakukan Nabi itu potensinya wajib atau syarat sah atau potensinya Nabi melakukan itu hanya afdoliyah. Sebab itu Sayyid Muhammad Al-Alawi ngendikan orang Indonesia nih kalau romyu kan qoblas zawal ya. Kalau romyul jimar itu kan qoblas zawal. Padahal di hadis-hadis sahih Nabi kalau romyu ba'das zawal. Tapi kita tahu orang sekaliber Sayyid Muhammad mengesahkan romyul jamroh tanggal 11 itu qoblas
zawal. Karena memaknai yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu libayanil afdol untuk menerangkan status utama, tapi tidak syarat sah. Karena kalau itu syarat sah seluruh dunia di titik yang sama di jam yang sama, akhirnya pernah terjadi tragedi napa Mina. Oh ngoten nggih, kakean di demo nih gitu. Kula pun krasa nek banyak demo nih. Enaknya jadi pendengar ngoten, karek komplain mawon. Panitiane sing nata mik mulai sore, tapi mau dikomplain. Mulane wong ora barokah nih perkara niku. Ora melok nata, melok napa? Komplain. Wis niku khas Indonesia niku. Sangat Indonesia. Wong orang alim nggih ngoten, ana wong alim bener iku biasa, aduhane wong alim bener. Tapi nek salah dikomplain. Tapi nek kula salah insyaallah ora ngarafatan iki baru kayak Habib Ali. Engko pantes-pantesan nak menungso ngoten mawon, insyaallah mboten ngarafatan. Ngarah-sarah blas mbok nyaingi Kanjeng Nabi mboten mungkin. Tapi aja salah sing fatal, iku mari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kula terangaken nggih. Ini sekaligus ngaji usul fikih. Kalau semua yang dilakukan Nabi itu menjadi syarat sah, maka enggak akan pernah sah romyu qoblas zawal. Tapi sekali bersayyid Muhammad, ulama seluruh dunia itu ya biasa romyu qoblas zawal. Dan mentakwil apa yang dilakukan Nabi itu libayanil afdoliyah, untuk menjelaskan keutamaan. Contoh lagi misalnya, semua ahli tarikh sepakat ketika Nabi tawaf itu tofa rokiban, terus pas tawaf niku naik unta. Kalau yang seperti ini tuh libayanil jawas, untuk menjelaskan kalau tawaf naik itu sah. Dan sampean terus darani syarat saya tawaf kudu naik. Ka'bah kredit. Terus nganggo balapan Vespa, paham ya? Nanti koyok teletabis niku cek tuwa. Mergo oleh numpak terus sing cek nom-nom numpak apa iku skuter. Ini bukti bahwa tidak semua yang dilakukan ulama yang tahu. Ya, itu ulama yang tahu. Nah, di antara ulama itu tentu Imam Nawawi, yang hampir semua alawiyin, semua ulama makai kitab Minhajut Thalib. Terus niki penting kula aturaken kersane aja sithik-sithik muni sunah Rasul. Sunah Rasul sing piye? Sunnah itu maknanya perilaku atau tindak lampah. Lah tidak lampah Nabi ku kadang wajib, kadang sunat, kadang yang repot kadang khosois. Misalnya Nabi nikah songo, ora oleh sampean niru Nabi. Wah, yang repot. Bojo sitok iku melayu malah. Aneh-aneh. Terus sunah Nabi ku nak salat tahajud itu nganti sikile abo. Ya sakeh Habib Ali ya enak wae gitu. Wong putune wae kira-kira ora kuat meneh kula tambah ora kuat. Ya pokoke ben Nabi sing bangsa abot-abot ku ben Nabi. Mergo termasuk khususnya Nabi niku diwajibno pangeran tahajud. Jadi tahajud sing sunat kanggo umate, kanggo Nabi niku wajib. Jadi khususnya ora fasilitas tok, nyuwang samu khususnya fasilitas tok. Kadang khususnya niku sing ora wajib kanggo umate, kanggo Kanjeng Nabi wajib. Termasuk Nabi niku wajib napa? Tahajud. Jadi Nabi niku nak mboten tahajud ngrasa dosa. Nak santrine tenang mawon, mboten ngarah wajib, tak jamin mboten ngarah wajib. Paham ya, terus. Nah setelah shollu kama ra'aitumuni usolli ada penjelasan. Misalnya Nabi berdiri, itu hukumnya kayak apa? Ini wajib. Nabi baca Fatihah wajib. Kalau baca suratnya, kadang baca, kadang enggak, berarti enggak wajib. Begitu seterusnya, itu cara analisis ulama. Mohon kula terusaken nggih. Atasiu te kang kaping 9 wal asyiru lan kaping 10 wal hadi asyara lan kaping 11 iku at-tasyahhudu iku maca tasyahud. Ini ku kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa qu'uduhu lan lungguh tasyahud. Ya dados tasyahud, lungguh tasyahud, wa sholatu lan maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados dalam tasyahud akhir itu ada 3 rukun sekaligus. Duduknya sendiri rukun, membaca tasyahud juga napa? Rukun, baca sholawat ala nabi juga rukun. Berarti dalam apa? Duduk itu ada sekaligus 3 rukun. Itu duduknya sendiri itu juga berstatus rukun, membaca tasyahudnya juga berstatus rukun, baca sholawatnya juga berstatus rukun.
Makanya ada ulama itu kadang ulama itu gelem ra gelem ku ya keliru, tapi keliru sing ra iso bener. Pancen gelem ra gelem keliru. Tapi keliru sing mesti bener. Ya tau ya bener sing mesti keliru. Sama tak bedheki iso jawab. Pertama rukun salat apa ya jawab. Ya jawab ya mesti keliru lah apa-apa. Pertama rukun salat apa? Niat. Berarti kayak niat sik lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi niat? Ayo jawab. Ayo dhisik ndi niat sampai ngadeg. Ngadeg. Berarti ngadeg tok tanpa niat wis salat. Lho nak ngadeg sik berarti ngadeg tok sedurunge niat wis salat. Menjadi salat setelah niat atau setelah ngadeg? Setelah niat. Lah niat mbek ngadeg dhisik ndi? Lah niat mbek ngadeg dhisik ndi? Lho kadane. Itu kabeh sarah darani wis pokoke gelem ra gelem kudu salah. Muni niat sik ya salah, muni ngadeg sik salah. Atok ora tau mikir kok sampean malah bener. Dadi gak penting. Pidato ora usah detail ya untuk sangu ora usah mikir lah pokoke. Niku pikirane mubalek. Nah ulama mboten mikir ngoten. Jadi ulama itu ya kadang gak dipilihan. Akhirnya darani arkanus sholat itu apa? Pertama apa coba? Kalau pakai tertib. Misalnya basuh wajah, yuk. Basuh wajah sama niat dulu mana? Enggak jawab saja. Loh, bareng enggak fair itu nih, tertib. Basuh wajah sama niat dulu mana? Dulu niat. Kalau niat dengan tidak basuh, sah atau ora? Gak sah. Nah basuh tok ora niat? Rasa. Berarti basuh wajah mbek niat. Jare wudu kudu tertib. Lah kok ana rukun bareng. Lah ulama ngono. Dadi kadang gak dipilihan, kadang salah iku ya ora dipilihan. Kaya kowe dadi kiai ngaji ujug-ujug hadirin wong wedok ayu wis gelem ra gelem salah. Ora delok dianggap sombong, delok ya dosa tenan. Karena sing imane kuat gak apa-apa nek kowe masalah, yakin masalah. Lha wis ora pilihan. Jadi hidup tuh banyak yang gak punya pilihan. Kula mulang teng mriki ngrasa dosa. Mosok mulang dolamna napa? Anfusan. Kita ndak punya pilihan. Kula berkali-kali ngisi pengajian di depan para ulama. Ora nurut iku ya dosa, diutus ulama. Nurut iku ya kaya rapati sopan ngarepe kiai mulang. Nak sampean semulang karuan dosa wong ora iso kok mulang malah hukume jelas. Dadi napa hukume jelas. Cedok. Dari malah karuan, malah penak. Sampean penak, hukumnya jelas. Bon kalau terus nol. Jadi ada satu statement hukum yang memang nggak ada pilihan kayak tadi ya ngadeg, niat, takbir atau apa basuh wajah, niat. Sekarang takbir, takbir sama niat dulu mana? Ayo. Dulu niat apa dulu takbir? Niat. Lah niat tak tanpa takbir, niatnya terhitung enggak? Enggak, wong namanya niat kosdusek muktaronan bifi'li. Kacek sidik. Umat kok dia ini gak jelas ya. Jadi dawe para ulama teng sara-sara itu ilmu itu kadang nggak bisa dijelaskan karena tadi yang namanya niat itu harus kerentek berbarengan melakukan. Pertanyaannya lalu dengan niat dengan yang dilakukan itu dulu mana? Pokoknya berarti apa ya? Takbir, ngadeg, niat, takbir. Lah nek kowe kepen tertib yo ngene niat tek, usolli fardhu dzuri jek lungguh. Bariku takbir. Takbir setengah urung ngadeg. Lagi nomor 3 ngadeg. Takoki gurumu, lho kok lagi ngadeg? Kan nomor 3, Pak. Jadi memang nggak ada pilihan. Jadi dalam hidup itu kadang nggak ada pilihan. Makanya kowe ora usah sok suci, hidup itu nggak ada pilihan. Misalnya kalau saya ditanya, bina wong fasik itu penting nggak? Penting. Tapi kancanan wong fasik ku haram, mari katut. Kowe kancanan wong fasik ku haram, mari katut fasik. Ti ngembarno wong fasik umat Rasulullah ya haram, umat Nabi kok mbarno. Kancanan yo haram, ngembarno haram. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye. Ayo saiki misalnya kowe ngembarno wong ayu tiba ning dalan, haram ta ora? Haram. Terus mbok gendong, haram ta? Hidup itu tidak banyak pilihan.
Jadi dilema dari guru-guru dilema. Makanya apa ya seperti itu istafti kolbak takok natimu. Motive nulung iku nulung apa sahabat? Ya sudah seperti nggak ada pilihan. Motivem kancanan wong fasik iku mergo enak kancanan wong fasik. Delok dangdut pantes apa ya pantes. Apa motifmu didik? Ayo rata-rata ke kancanan wong fasik motifmu didik apa enak kancanan wong fasik? Enak. Haram berarti ku. Ya seperti itu. Memang banyak sesuatu yang apa? Makanya banyak ulama ngendikan banyak perilaku duniawi yang menjadi amal ukhrawi karena niat. Juga sebaliknya banyak perilaku ukhrawi yang akhirnya menjadi duniawi juga karena niat. Makanya niat itu diatur sedemikian rupa. Nah, ini juga sama. Duduk tasahud akhir. Ayo. Duduknya dulu, duduk tasahud baca sholawat. Itu satu paket. Makanya al-atasek wal asir wal hadi asar at-tasahud wa qu'uduhu wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatasahudu mongko tasahud wa qu'uduhu lan lungguh tasahud. In aqobahuma lamun ana sing maca akibah tapi sami nggih. Lamun mungkasi utawa nyusuli huma ing tasahud lan qu'ud apa salamun salam iku ruknani berarti rukun karone. Jadi tasahud yang diakhiri salam itu berstatus rukun. Berarti tasahud awal berstatus sunnat karena tidak diakhiri salam. Jadi nak wonten tiyang traweh kok 4 rakaat langsung salam itu enggak bisa dikatakan batal karena statusnya tasahud awal napa sunnat. Yeah. Tapi kalau traweh itu sudah monggo kalau traweh itu sudah menjadi alamiah, jadi biasanya ulama berdebatnya begini, ini dengerinnya. Kata taraweh itu alamiah apa implementasi dari Qiyamul Lail? Ayo jawab. Traweh itu alamiah apa implementasi dari Qiyamul Ramadan? Kalau kamu katakan Qiyamul Ramadan, maka ada orang traweh langsung 4 rakaat tanpa tasahud awal harus kamu katakan sah karena tasahud awal berstatus sunnah. Tadi kan dikatakan tasahud yang wajib itu yang diakhiri salam. Berarti tasahud awal sunnah. Di mana-mana kalau sunat boleh ditinggalkan. Yeah. Tapi ada ulama yang agak ekstrim mengatakan begini cara berpikir tarawih itu alamiah. Alamiah artinya yang dikatakan tarawih yang dikatakan tarawih adalah sholat 2 rakaat dengan 1 salam. Paham ya? Artinya kalau 4 rakaat dengan 1 salam itu namanya tidak tarawih. Paham ya? Makanya seperti itu tuh ya gak usah diperdebatkan. Seperti gini, sampean kalau sholat witir aku yakin akeh sing batal, cuma pangeran maklumi. Oh, aku yakin akeh sing batal tapi pangeran maklumi. Jadi disahno, kenapa sah? Dimaklumi Allah Subhanahu wa taala tadi. Kamu kalau witir kan 2 rakaat dulu. 2 rakaat setelah itu. Sekarang pertanyaan saya, ketika 2 rakaat kowe niat tembi. Wong niate witir kok genep. Ya kan? Apa? Lah pertanyaannya begini, ketika rakaat ini minal witri, kemudian orang ini ternyata nggak nerusno sing sak rakaat. Itu sah sebagai witir apa sholat biasa? Loh, ada nih gue. Murid temu beling-beling ya. Modelnya itu mau rasa ya. Tapi ya apa kagak zaman akhir ya sampai. Ndak, ketika 2 rakaat itu jenenge sholat witir apa ndak gitu saja pertanyaan. Orang oleh ngeper, jawabnya ngono tok. Ketika 2 rakaat itu witir apa enggak? Tidak. Lah iya ikut paket witir. Berarti niatnya sampean gini, ya Allah saya sholat 2 rakaat, ini paket witir loh Gusti. Makanya shollu sunnatan rakaat ini minal witri. Jadi seperti itu kan bingung kita. Nah sekarang begini, ndak ini latihan fikih karena saya pengajar fikih. Kalau ada orang sholat
Ya, saya ulang lagi ya. Ada orang misalnya begini. Ada orang sholat, terus sarungnya itu pas sampai dengkul, sampai lutut. Kalau dia rukuk pasti jengking pupune ketok. Iku batale ngenteni wis rukuk apa mulai pertama batal? Enggak, jawab saja. Apa? Ketika rukuk. Apa mulai berdiri sudah batal? Ketika rukuk. Awas eling-eling ya. Ndak, ini undian berhadiah. Itu di Asbawan Nadzair itu ada pertanyaan gini. Lalu yang dikatakan sholat itu apa? Yang dikatakan sholat adalah satu akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun. Nah, lalu ketika dia rukuk itu batal. Batal yang batal apanya itu, Pak? Wong dia belum berbentuk sholat. Berbentuk sholat itu kan kalau sudah absolut sampai salam. Yang batal itu apanya? Wong sholatnya erong kasil lah. Bingung tuh sampai mesti. Jadi makanya pertanyaannya itu apa ya? Fikih itu kadang ya sudah seperti itu, memang angel. Makanya kalau kamu melihat perempuan itu di takrib itu melihat perempuan yang ajnabiyah itu haram kecuali untuk sekian hal, termasuk mulang muamalah. Terus ngopi dia ke muamalah repot. Sekarang pertanyaannya, kamu ngopi demi melihat apa melihat untuk ngopi? Nggak, jawab. Lah anak niate ngopi, mestinya kan brewok lah ya di ngopi ini kan gitu. Cek bakule brewok, cek bakule komisen. Kopi enak. Nah, yang kira-kira agak haram itu mesti begini. Saya sama Habib Ali jalan ke Jakarta terus ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu insya Allah halal karena orang niat. Nak sampean kan gak apal. Wah, sing pojok kono wae. Wah, itu mesti haram itu, tak jamin itu. Goblok ngopi kok ning kene ning kono wae. Kalau saya sama Habib Ali enggak. Jadi ya mlaku-mlaku ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu. Ya terus mungkin wong saleh ya cepet ya ini bahaya iki. Nak pas umat saleh ya gitu. Kalau enggak pas wah cocok iki. Lah mulai ngomong cocok itu masalah kan. Makanya pertanyaannya itu yang halal itu nazar li taklim apa taklim li nazar? Apa? Nah, mbok kowe sing muni. Jadi itu masalah-masalah fikih memang. Makanya kalau berteman orang fasik itu hati-hati ya. Kalau itu kamu lihat umatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kamu selamatkan, yang perlu kamu bina, jenenge tarbiyatul fasik, membina orang fasik. Tapi kalau kamu memang bermental fasik, ini namanya mualah, berkawan sama orang fasik. Itu hukumnya langsung rubah. Kalau mualah ya haram, kalau tarbiyah sunnat atau bahkan wajib. Lah takok bedane piye Gus? Ya takokno awakmu. Ya sudah seperti itu, enggak ada jawabannya sudah. Wis engko nang akhirat fayunabbi hukum bima kuntum tak malun. Wis engko apa piyambak sing apa menghisab. Mun kula terusno nggih. Wa illa fasunnatani ay wa illam yaqib huma salamun fasunnatani. Terus ini aturan pokok fikih sebenarnya wa kaifa qa'ada jaza. Sebetulnya aturan duduk itu enggak ada. Kamu duduk gaya apa saja itu sah. Wa kaifa qa'ada lan hale kaya apa lungguh sapa wong jaza mengko wenang apa ikilah qu'ud. Dados tenggene lungguh teng napa? Tasyahud akhir misalnya kowe sila ya sah, gaya lungguh apa sah. Meskipun ya rada kurang ajar, mau sholat arang-arang wae kok. Tapi secara hukum sah. Jadi misalnya wonten wong desa terus kadang tasyahud akhiru sikile rada mlekang, kadang wis pokoke wa kaifa ada jasa. Jadi pentingnya ngaji ngeten iki paling gak nglahirno husnudzon bahwa aturan duduk itu gak ada. Misalnya aja mentang-mentang sampean khusuk lungguhe bener terus nek ana lungguh untuk metintang sithik wah iki gak sah. Gak tau ngaji. Kowe sing ora tau ngaji maca wa kaifa ada jaza. Aneh-aneh. Kowe sing ora tau ngaji wa kaifa ada jaza. Enak ora tau ngaji malah nuduh. Iso wae sing lungguhe ora bener ku wali malah lara kowe. Meskipun agak-agak ya ora. Ono wali kok lungguhe ngono. Tapi nek misale wali tenan kualat sampean. Wa kaifa ada jaza. Terus hukum itu penting. Sehingga kalau sampean haji tenggene Mekah niku salat itu umum macam-macam. Kula sing nganti saiki iskal tapi wis ora iso protes niku lho, Beb. Wong kuat ngadeg nggawa kursi nak salat kok lungguh. Nak teng Indonesia wong salat lungguh ora ngentosi bener-bener lemah.
Ning Arab gak kuat gawa kursi. Salate lungguh. Engko nak ngarep iku sofa kosong, kursine digawa. Ya lungguh meneh. Batinku lungguh kursi ngalor idul kuat kok salate. Nak teng Jawa iku anggere ngape mati cek salat ngadeg. Kursine enteng. Dadi ya kalau mboten ngerti nih. Ada lagi yang orang Arab, mungkin Arab Bedui. Itu kalau ada yang nelpon, itu teleponnya dijupuk. Jap soli. Kalau aku dong ditakoki, Gus iku madzhab apa? Aduh, mbak yo ketoke madzhab goblok. Apa disalahno iku wong Arab? Wong Arab. Ora disalahno iku. Akhirnya debat. Soli iku pirang huruf? Ya telu nak cara nahwu nggih. Shot, lame sitok kan tasdid berarti telu. Telu wis batal lho. Batal. Pas ya. Yo kok pas. Seru wepet. Serepot-repot. Sementing sampean ngerti gitu, terus salat itu wa kaifa qa'ada jasa. Terus ngerti ngaten iki niati ben husnudzon mbek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sampean gak ngerti ilmu iku gampang suudzon. Lungguh kok ngono ning dinggon salat tasyahud akhir lungguhe yo ngene. Lah lungguh yang dilakukan Rasulullah itu bayangan ideal, standar ideal tasyahud akhir duduke ya kaya Rasulullah sing ditirakno para ulama sampai guru-guru kita. Tapi ku tetep standar afdholiyah, standar utama. Tapi sakjane wa kaifa ada jaza. Jadi penting sanggep ae ben maring husnudzon. Di misalnya wong tasyahud akhir kok ambek swilo ngono wis. Anggap ojo tuh, aliran nih, ojo ngono sih. Iki bar ngaji Minhajut Thalibin lagi seneng-senenge praktek ngono. Terus umumnya tiang digeblek lo nanti rawa gondut, noto wetenge kan gak iso. Dadi lungguh sikire no bujur. Lah mergo jajal praktekno guling tenan. Nah niku takbire ya wa kaifa ada. Tapi Pak Ngangan ya ora sopan, wong sowan pangeran kok ngono iku terus piye? Lah ya Pak ini baru kayak ngaji gitu terus wong niku ben gampang husnudzon ambek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi kita tuh gak mungkin bayangno donya ideal itu ora mungkin. Kok jenengan roh tiyang tawaf ngono semua macam-macam. Coba misalnya mboten enten pendapat Imam Malik sing darani batale wudu nyuwun sewu lamsu maknane jima. Madzhabe Abdul bin Abbas. Lah sampean tawaf ya mesti rasah, mesti kedemek wong wedok. Kedemeke wong ayu-ayu, kadang kowe ya gelem tenan. Lah itu satu-satunya solusi ke kita intikal napa? Mazhab. Oh, tetep ra iso ra kedemek. Wis aku ora ganteng lah tetep kedemek. Niat khusyuk gitu tetep kedemek. Apa meneh awale wis rapati khusyuk. Lho kula wis wong khusyuke kedemek. Kula nate tawaf haji, kula haji tahun 2012 nomor 13. Bar tawaf beb niku tok sa'i ku untuk bojone wong ya. Jadi dekne nyongko aku bojone dicekeli pundakku. Wong kan wong tawaf wong lanang kan ngomong kan dari belakang kan sama semua. Bareng terakhir didelok, lho jebule ora. Piye gitu. Lah aku ya ora krasa lagi usul pangeran coba. Aku aja bayangno kok sampeyan terus krasa. Wah ngenyek wong niku, ngenyek wong. Mboten kula pas niku intenan eling pangeran tenan gak krasa ana sing nyekel. Pas niku lho bos sak teruse ra pokoke pas iku. Mergo iku beb tawaf kula niku setengah 3 esuk. Ya sak fase-faseke wong nak yamono wae eling pangeran to beb dadi pas khusuk-khusuk. Nganti ana wong nyekel iku gak kerasa. Bareng bar tawaf lho jebule wong wedok bojone wong. Wah matane wong. Mangane Quran nak ngelingno kita iku napa? Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi potensi fase ku malah pas haji. Fil haji fi ku ing dalem. Lah kok mboten sebuti teng Arab niku wong nak mboten haji iku wajahe ditutup nganggo cadar. Tapi nak pas ihram malah wajah wajib dibuka. Iku wis mari uji nyali tok. Kulo nate dikonco khusuk tenan nggih, khusuk alim. Niku nate di kesempatan ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung, pas entuk detik ngambung, pas ana wong Turki wayu pas ngambung. Niku cerita teng kula, cara tak terusno Gus. Iku ora kena Hajar Aswad. Kena pipine cah wedok niku. Lho pangeran niku kok iso detiknya sama, Bu. Pas sampe ngambung, pas posisi Turki yo. Wayu Gus. Lha iku wong alim eling ayune, ora eling Hajar Aswad.
rezeki. Mulane Hajar Aswad itu ngenes, mulane dari Hajar Aswad aku dhisik putih. Gara-gara dosane Bani Adam dadi ireng. Mane kata yang haji nangis kan termasuk niku nyesal deh. Jebule wong sing rayu bojone tok wong nundune wayu kabeh. Sing bagian niku maksudnya. Dadi jan repot. Pangeran niku nguji ngoten faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bener nak salat. Sak fasek-faseke wong pas salat iku mesti warung lanang-lanang. Salate ning masjid ngarepe wong lanang, pinggire wong lanang. Haji mboten. Masjid Haram, masjid paling suci sak donya, tapi itu uji nyali tenan. Kalau di kanca haji tiang Magelang khusuke sak poli. Selawase ra tau salat jejer cah wedok. Niku salat jejer cah wedok sing disuci ti cah wedok. Nangis betul. Lah kula rapati khusyuk ya ora nangis biasa wae. Nangis. Lho sampean nek musim haji kan kredit. Dadi kanan kirine wedok ning ngarepe wedok. Dekne sujud gelem ra gelem kudu ning bokonge cah wedok. Sing ning cerita-cerita kitab lho, nak haji hujud iku ning bokong. Lha iku tebakan bokonge wong itu. Nangis. Gus kula niku tiyang Magelang, sak urip-urip kula ora tau jejer wong itu. Wong khusyuk. Kaya bakat dadi wali, kaya wong khusyuk. Nangis bar haji. Gus kula napa hajine mboten ditampi kok nate ngalami sujud. Aku piye ben ngandani wong khusyuk bingung kok ngandani wong khusyuk. Ngongkon istighfar ngundine ra salah wong kepeksa. Ngongkon nikmati wong khusyuk kok tak kon nikmati. Lho cara sing takok sampean. Aku meni gayamu. Jawabnya gampang, cara sing takok sampean jawabnya gampang. Nggih piye? Paling gayamu apa? Iki sing takok wong khusyuk. Ya akeh sing takok sampean gayamu. Aku lho seneng guyon ra gampang muring-muring. Nate badhe niku Beb. Romyu tanggal 11. Umume haji Indonesia rak koblas zawal. Melok Beb teng rombongan tiyang niku. Wareng tok Mina wonge diding-diding. Iki ajaran napa Romyu kok qobla zawal? Nabi ku ora tahu Romyu qobla zawal. Nabi mesti Romyu ba'da zawal. Ngamuk-ngamuk. Sakjane kula nu mboten mutawif, kula mboten kaji gaet, mboten kaji tenan nganggo dhuwit. Nak gaet diamuk wajib meneng ya. Engko iso di PHK nak. Akhire kula ngomong ngene. Akhire kula dijokno Pak Bak sampe sing ngadepi. Ya Nabi ora tahu Romyu qobla zawal tapi ora tahu ngamuk-ngamuk koyo kowe aku. Mangkel opo. Lah ya Nabi ora tahu Romyu qobla zawal, tapi ora tahu ngamuk-ngamuk kaya kowe ya ngono. Repot. Akhirnya aku wah, jare kaji oleh jidal wah akhirnya. Iya padha jidal. Ra iso Kang. Pamane ngajak bojo wis geger tok. Kula de kanca ngajak bojo, sing kancane sitok ngajak bojo wong Jogja. Nah bojo sitoke niku niku isuk-isuk gekno teh sing lanang. Isuk-isuk gekno teh kopi. Sing di bojo ora gawekno teh. Wong wedok kok apike ngono maksude. Jawabe sing wedok, "Lah piye ijolan?" Dadi wong lanang kok kadang spontan kan yo kacau. Cah wedok ku cek apike mbek bojone. Piye Mas, ijolan maksudnya. Wis pancen jare amit-amit pas kaji. Ayo sapa sing kaji ora jidal aku ben ora raine. Sing ngene-ngene iki lho. Wong aja ulama aja Habib iku wis gak mlebu kias sing umum-umum ngono. Wes angel-angel. Ono catering terlambat, wah ada saja yang bikin apa? Emosi. Wong kula kaji tak rilek-rilek. Tapi yo sono. Ngono pidato ning Mina ono macam-macam wis. Ribet. Itu fil khat. Allah memang dari awal memperingatkan potensi maksiat itu justru fil khat ketika musim haji. Pemene wae perkara dam wis macam-macam. Mun kula terusno sing penting kok edahe teng salat wa kaifa qa'ada jaz. Kados wingi Imam Rafi'i dawaken salat sujud mau cukup watul jabah. Niku nggih guling-gilingan ben gak gampang suudzon mbek tiyang lintu. Nah kita piyambak tidak akan mempraktekkan itu, kita tetap sujud melibatkan 7 anggota. Cuma nak ono sing ngono gak gampang suudzon. Wong bar ngaji minhajud dalibin, dadi ono gunane lah. Wa kaifa qa'ada jaza. Jadi duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Nggih, duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Tapi saya ulang lagi, tentu kita tidak mempraktekkan itu. Kita duduk tasyahud awal gederekno para guru, tasyahud tsani gederekno para guru. Cuma status hukum wa kaifa qa'ada
jaza, dengan duduk gaya apa saja sah. Karena kita tidak pernah tahu. Ana wong duduke mingkrang jebule mbok salahno, mbok takokno jebule udunan kan ya ora roh. Salat kok modele ngono ku model apa? Jebule wonge napa? Udunan utawa wonge bar digi panjen sikile ra iso ditekuk. Barang mbok amuk. Salat kok ujug-ujug bar gipan lho gipan. Kan tidak pernah tahu, makanya ini butuh perangkat hukum. Jadi wong alim butuh itu khazanah hukum supaya agama ini luas. Ad-dinu yusrun wala yusyadha hadatina ahadun illa ghalabahu. Yasiru wala tu'assiru basyiru wala tunaffiru. Mun kula terusno. Wa yusannu lan den sunatno fil awali ing dalam tasawuf awal apa al-iftirasu lugo iftiras. Mun sampean ngerti niku. Fayajlisu ala ka'bi yusrahu wa yansibu yumnahu wa yadau atrafa asabihi lil qiblah. Wa fil akhir at-tawarruku wa kal iftiras lakin yukhriju yusrahu min jihati yamini wa yulsiku warikahu bil ardi. Ini ora usah diterangno ya, karena apa? Ya sudah pokoknya seperti yang sampean praktekkan, itu yang tasawuf awal jenenge apa? Iftiras, yang tasawuf tsani jenenge tawarruk. Ora usah diterangno, malah dimanani malah bingung sama. Wal asah yaftarisul masbuk wasahi. Lagi. Nah, kalau sedikit mau cerita masbuk, bahwa agama ini proses. Ya saya ulang lagi, agama ini proses. Dulu para sahabat itu kayak cacilik Kudus, kayak cacilik Indonesia. Jadi dulu para sahabat itu kalau Nabi sudah rakaat ketiga atau rakaat kedua, niku takbir terus sholatnya digebut, digebut. Wis kayak cacilik-cilik kita cilik kan orang imam wis rakaat ketiga kayak takbir ngebut. Nah, engko bar ngebut nganti bar. Jadi imam rakaat ketiga kita tahu-tahu rakaat ketiga mergo nyelip. Engko imame salam ya melok salam. Itu kecerdasan itu tuh pinter. Dulu zaman sahabat ya gitu, agar Nabi rakaat ketiga sahabat datang takbir ngebut sampai rakaatnya sama dengan Nabi, Nabi salam terus ikut. Nah ditakoki Nabi wis pirang rakaat jong? Nggih 4 rakaat. Lah oke karok kok 4 rakaat, nggih ngebut Nabi. Itu dulu gitu. Sampai ada Mu'ad bin Jabal, makanya disebut di antara spesialis fikih itu Mu'ad bin Jabal, ketika beliau karek sama Nabi, beliau ngikuti Nabi, kemudian Nabi setelah salam beliau menambahkan rakaat yang kurang. Terus semenjak itu jadi syariat kalau untuk masbuk ngikuti imam, setelah imam salam menambahkan rakaat yang ditinggalkan. Terus dibakukan sampai sekarang. Dulu enggak seperti itu. Dulu sholat ya kenalan, jenengan daleme pundi. Oh, dia pun tengah-tengah sholat. Jejer wong ora kenal, jenengan tiyang pundi, mboten nate ngertos kula tiyang mriki. Nggih ngoten riyen. Sahabat yang pun terpelajar ora roh nak ngono iku batalo salat. Sampai setelah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur inna hadhi salat munajat. Salat iku munajat dong ya. Nak omong-omongan mbek pangerane ora usah mbek Bani Adam. Akhirnya semenjak itu salat ngomong mbek Bani Adam hukume batal. Sebelum itu ya ndak. Nah, makanya agama ini proses. Sehingga fiqhud dakwah itu harus dihidupkan. Sekarang enggak orang langsung pakai fiqhul ahkam. Akhirnya umat ini melayu. Harusnya yang dimulai fiqhud dakwah. Jadi dulu Nabi berkali-kali kecewa be umat itu, tapi Nabi ngempet karena prosesnya fiqhud dakwah. Lho nate wonten tiyang niku nyuwun sewu, ijek di penggawean maling. Sowan Nabi di wis masyhur. Nabi mau ngangkat dia cong kowe salat. Ada sahabat yang nyuwun sewu rontok usul ning Nabi, ya Rasulullah dia punya penyakit sering maling, kenapa ndak kamu larang supaya tidak maling? Nabi jawab ngeten, sayanha huma yakul. Nah dekne kok salate wis bener ditampa pangeran kok mari-mari di. Itu termasuk yang diperkuat oleh ceritanya Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ada orang preman agak suka malak orang gitu, tapi nak sholat tenan, tapi ya malak. Jadi contohnya ya kayak ora usah takok. Ya fase ku macam-macam, preman ono ngegeng delok wong wedok ono delok dangdutan terus ono macam-macam. Tapi nak salat khusyuk. Ada seorang wali yang mangkele iku gunane apa kowe salat wong ijek fasik. Jawab orang tadi, saya masih hafal kalimatnya yang diceritakan Habib Zain. Ada'u lisulhi maudian. Saya tetap ingin ada alasan saya berdamai dengan Allah. Jadi aku nak pas maksiat itu kan hubungan saya dengan Allah kurang baik. Maka saya tetap akan menjaga 1-2 perilaku saya yang saya menjaga perdamaian dengan
Allah. Istilahnya dalam bahasa Arab ad'u lisulhi maudian, saya tetap punya sisi musolahah berdamai dengan Allah. Sehingga suatu saat mungkin Allah pas ridho, sholatnya dia makbulah, kemudian dia jadi wali. Makanya kita ini nggak pernah tahu Allah ridho pas kita apa, juga nggak pernah tahu Allah benci pas kita apa. Sehingga ra iso sampean muni apa gunane kaji nek ijek kelakuane ngono, apa gunane ngaji Minhajul Thalibin ora usah ngono. Saya pas sampean ngaji, pas ra paham, terus ridho mek kodok kodar. Wah diridani pangeran, wong kondang tenan, wong ra paham kok ridho mek kodok kodar. Sing paham ujug, wong goblok kabeh sing pinter aku tok. Waduh, nyoro lek kula nang ngono. Jadi kita tidak pernah tahu Allah itu meletakkan ridhonya di mana, meletakkan sukhtunya di mana. Wonten orang Hawariyin dalam cerita Ihya. Orang Hawariyin itu orang-orang hebat, wali-walinya Allah, pengikut Nabi Isa. Ono preman liwat. Si preman ini spontan melihat orang-orang soleh itu tertarik, langsung ikut gabung. Saya ulang lagi, langsung ikut. Si wali di antara Hawariyin ini ada yang risih. Aku terkenal wali kok jejer preman, risih deh. Maka si wali tadi mempercepat jalannya karena risih. Intinya si preman menjaga kesopanan, si wali memelihara keangkuhan. Jadi si preman dari awal dia sudah merendahkan jalannya karena nggak ingin sejajar. Si walinya tambah banter karena ingin nggak jejer. Allah saat itu juga menfirmankan ke Nabi Isa karena masih zaman nubuah, Isa liyas ta'nifa al amala, dua orang ini memulai amal dari nol. Wali ini tak hapus semua amalnya, preman ini tak hapus semua dosanya, semuanya nol. Yang satu untuk barokahnya adab, yang satu untuk afatnya ujub. Jadi mulane dadi kiai koyo kula yo repot, nak ketemu fase kok repot. Apa kancanan kok diamuk sampean rontok garis keras ngene iki. Gus kok kancanan wong fasik. Apa ra kancanan kok nang ujug. Mulane kula ora jelas ya perkara niku mboten tak dudono. Kenapa Gus Bak sikape ra jelas? Ya bawaane wong alim ora jelas, bocah kok kandhane angel. Dadi bawaane wong alim ora jelas. Tapi ora jelas e wae karena apa kancanan wong fasik. Engko kancanan wong fasik kok dadi syariat ya ndak mungkin. Sok suci ya ora. Nah, makanya didawakan Allah laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au ya'dzib. Dadi wong fasik kok potensine di sepuro pangeran tapi ya potensi disiksa pangeran. Nah delok potensi di sepuro kita oleh ngancani, nah delok potensi disiksa kita ora oleh. Masalahnya kita ndak tahu. Nggih, masalahnya kita ndak tahu. Delok tengene cerita-cerita wali. Wong sowan Sunan Bonang iku nggawa gula salam templek ra mesti dadi wali. Kali Jogo sing kenale lewat begal dadi wali. Kali Jogo kenal Sunan Bonang pertama iku mergo napa? Begal. Kenalane wae lewat begal. Tapi malah dadi wali. Suraka kenal Nabi ku perkara ape bacok. Mergo dekne ku ana sayembara sing iso nyekel Muhammad, ya tentu dijangkar wong sing ngomong wong kafir, sing iso nyekel Muhammad. Mulane dadi kiai ku bingung. Nak nyeritakno tareh kok nyebut Rasulullah kan gak mungkin wong kafir kok kayak sayembara sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikei hadiah. Ya mosok wong kafir kok sayembarane muni apa? Sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kei hadiah. Sing bacok Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kei hadiah kan mboten mungkin wong kafir kok muni ngono. Sing kiai sing bingung sing nyeritakno kiai apa muni? Sing nyekel Muhammad tak kei dhuwit. Muni Muhammad kan sekadung ra kulino wong. Cara sampean dadi kiai ya milih ndi? Nyeritakno omongane wong kafir. Milih ndi? Mulane kula bilang kadang kiai ora di pilihan bahasa. Mergo mulane Imam Suyuti sopan-sopane wong tapi nak muni Iqra ya Muhammad. Mergo iku satu-satunya kesempatan jangkar Kanjeng Nabi. Kan sing dawuh Allah Iqra. Lah mesti Iqra ya Muhammad. Mergo Allah sing dawuh ning Kanjeng. Tapi nak kita ning Kanjeng Nabi kan gak mungkin muni ya Muhammad. Sekamane ana sayembara, sapa sing iso nyekel Muhammad tak kei unta 100. Suraqah tertarik ikut. Tapi barokah iku, barokah kesalahan itu malah roh mukjizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ape baca napa ambles sampai ping 3. Lah iki awale salah niate yo salah, tapi pangeran ngersakno untuk
hidayat. Barokah salah iku mukjizate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya seraro dunya iku ora ero. Ana wong saleh sak labah, amen jamaah sampai diarani hamamatul masjid. Tapi ceritanya seperti itu akhirnya semalane donga ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Kita ndak pernah tahu. Ya sudah seperti itu. Paham ya, tapi ya kita tentu ngikuti syariat wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Mohon kula terusno. Qultu al-asah ad-dhamm. Terus sing donga sing diwaca teng tasyahud nggih kula waca bismillahirrahmanirrahim. Qultu al-asah wa anna Muhammad Rasulullah sabata fi sahih Muslim wa alam wa aqallu salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad wa ali wa ziyadah ila hamidum majid tumeka maring hamidum majid. Berarti kados kita napa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim terus sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah ini sebagai penutup kalau badhe cerita kalau ada kitab namine Hasyiatut Turmusi. Hasyiatut Tarmasi atau Turmusi ini karangannya Syekh Mahfud Termas. Beliau adalah murid Sayyid Abi Bakar apa? Syato Sohibul Li'ana. Terus guru dari Basim Asyari. Beliau teman dekatnya Habib mbahnya Habib Alotnya Allah kalian Kanjeng Nabi. Terus ketika Kanjeng Nabi dugi Sidratil Muntaha, nggih, ketika dugi napa? Sidratil Muntaha, Nabi maos napa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Mun Nabi mandek terus dijawab kalian Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mandek terus Kanjeng Nabi niku mboten kepengin saking senenge teng umate bahwa kebahagiaan itu hanya untuk beliau saking sayangnya teng umate terus ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi ini barokah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakjane saking Allah namung assalamu alaika ayuhan nabi hanya untuk Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi carane nego. Ampun nek Gusti niki umat kula wong kudus kathah ngono dadi kira-kira ngono. Dadi ya pangeran ya dinego ampun nek Gusti niki ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Niku sami kalian wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad kamu akan saya kasih nikmat kemudian kamu puas. Jawabannya Kanjeng Nabi napa? Fa la ardo wa wahidun min ummati finnar. Kula badhe jenengan puas no Gusti, saya tidak akan puas selagi satu umatku min ahlil ijabah min ahli tauhid masih di neraka. Karena kados kula yo bingung mbek wong fasik yo bingung ape gedeng umat Nabi, ora gedeng umat sing kumat. Ora tau waras. Yo bingung tenan ngadepi wong fasik ku. Gedeng piye-piye iku umat Kanjeng Nabi. Ora gedeng sing ngrusak tatanan yo wong iku. Sampeyan milih gedeng apa milih seneng? Nah sampeyan jelas kan akeh sing akrab. Sing bingung kok wong saleh ku bingung. Lho nek wong saleh kan penak kan cara nu fasik santai wae pancen bagian dari itu. Bingung saleh. Ulama ra bingung ya ora pati ulama. Mergo jajal sampean misalnya ngadepi wong fasik bingung. Ora mbok bina, engko ya disalahno pangeran. Mbok bina kadang yo kakuwati wong uteke sira. Wis pokoke angel urip iku. Lho nak Kanjeng Nabi karwan pinter, ana diwarai pangeran. Sampean sing mari sapa? Curang yo. Tapi yang penting dari itu kita tahu bahwa hubungan wong fasik mbek wong soleh atau wong soleh mbek wong fasik sing jelas dalam adatu Rasulillah itu tidak hubungan kebencian. Itu yang sampean harus catat, tidak hubungan kebencian. Wong Nabi sering donga Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bahkan Nabi nate ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Sakniki mboten soleh sithik ambek wong fasik ku gedenge ra karo. Kok ambek wong fasik, ambek sing wong tahlil lho gedhe. Mergo beda mazhab. Ambek wong sing beda pendapat iki gedhe. Ini ku mboten enten sanate, hubungannya ndak boleh seperti itu. Hubungan bainana wa bainal mukminin adalah at-tawaddud, saling mencinta. Itu soal mangkel ya bawaan manusa lah. Jenenge bar dipisah iku ya mangkel. Duit dikemplang ya mangkel. Itu wajar lah mangkel sekadarnya. Tapi kita tetap menaruh empati bahwa sosial seperti ini tidak terus menerus. Bisa saja suatu saat dia soleh sekali, dia menyaur semua uang yang dia bawa, bahkan melipatkan, tapi bukan karena riba, melipatkan
kesalahannya menjadi kelipatan kebaikan. Lho kata lho, tiang niku fasik, ketika soleh ku kesolehannya terus over, mergo ngodoi fasik. Sampai kiai ku ya bingung Beb nak didolani wong mualaf ya. Mergo dekne Islam anyaran ya, terus salat ku qobliyah ba'diyah, tahajud duha. Sampai kiai niku isen mergo wis suwi ra duha ra tahajud. Kiai ana wong fasik tobat ra isen Beb rata-rata Beb. Isen mboten? Isen biasanya ibadahnya lebih. Ya, jadi kiai kan saking suwine ibadah. Kok kula kan mulai cilik Gus, wis biasa salat iki. Ketemu wong lagi tobat. Qobliyah, ba'diyah, duha. Nak Jumatan mangkat jam 11. Gus, bingung kan? Kene main masbuk kan. Aduh. Mulane santri agar ono ibadah tenanan, oh wanyaran niku perkarane mangkel kalah napa? Saingan. Repot. Wis pancen yo repot, urip-urip. Angel ngadepi donya nu angel, wow. Tapi Rasulullah itu kayak apa? Hubungannya ngendikan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika sama orang fasik malah Nabi ngendikan apa? Syafaati li ahlil kabair min umat. Syafaatku iku iso nulungi wong umatku senajan to dosa gede. Ya tentu ora kok terus dadi syariat. Ngono dosa gede oleh ya pun ngoten. Kowe dosa gede sul khotimah taqabbalallahu minna minkum aneh-aneh. Cuma niki kula cerita, kebencian sama orang-orang sana, orang-orang seperti itu tidak sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunate Nabi niku nek ana wong fasik iku didongakno dibina. Mergo piye-piye iku umate Kanjeng. Masyhur kan ada sahabat itu namanya Abdullah. Ya Abdullah iku nganti wong lali jenenge nak Abdullah niki teng Bukhari. Wong nyeluk iku khimar saking nakale. Niku senengane mabuk. Lucune ndekne mabuk nang terminal gak gelem. Ning alun-alun gak gelem. Nak mabuk senengane masjid Kanjeng Nabi. Dadi kadang wong saleh yo lucu ya. Ora para kiai iku gak enak. Tapi kok sing dibodoni ya kiai. Mulai dhisik wis ana ngene iku. Dadi ora para kiai iku ora kepenak padahal fase. Engko tapi sing dibodoni yo kiai. Singkat cerita anak bar mabuk Nabi ya dijilid. Dijilid itu diberi sanksi lah. Binial itu sandal atau apalah wa atrofis siap. Tapi akhirnya sahabat karena sering orang itu salah, mereka melaknati itu. Terus kono iku penuh laknat, ngarepe Kanjeng Nabi kok sering mabuk, sering gini-gini. Jawabe Kanjeng Nabi napa ini teng Bukhari. Ini harus saya utarakan mereka orang-orang itu hadisnya sahih ta ora. Sedurunge takok tak omong iki ning Bukhari. Mbok kowe roh mbok ora wong tak omong iki ning Bukhari. Daripada ra roh takok sahih enggak ngono ya. Ya Beb di kota iki ben takok sahih ta ora. Nyorok saiki ape dalil lu mikir akhir iki. Wedi dites oh. Kula ya tau dites. Gus iku hadis sahih ta ora be wong kota. Mbah delok dhewe ya. Kowe iso maca ta ora takokane. Lah mangkel wong, ajane kula ya ape dadi wong apian mau mangkelno, tapi kono mangkel sik. Daripada dadi udun wis tak omongno. Ngempet nak kesuwen iki jare wong Jawa dadi napa? Udun. Tapi apa kata Rasulullah? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Kowe aja geman nglaknati wong mabuk iki. Piye-piye seneng Allah mbek Rasul. Mulane ribet gitu. Kowe ana wong joget pas selawatan kene ya bingung. Mbok halal lho iku selawatan kok joget. Mbok haramno iku pira-pira jogete pas selawatan. Terus takoki hukume piye Gus? Sing jelas ora dihukum polisi kau. Lah ra iso jawab. Wah niki mboten fatwa lho niki guyon mawon. Pokoke iku ora ngono. Niki seksine wonten itratur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten putu-putune Nabi. Bingung pancen ngadepi ngono niku bingung. Ngono niku mulai zaman Nabi. Jadi sahabat itu sing rodok beling ning bab iku lho Habib. Iku jenenge Nuaiman, Abdullah niki amang apalah. Nuaiman itu malah parah meneh. Nuaiman sahabat senengane guyon, Nabi mau dibuli. Kok sahabat Nabi senengane nek ora di dhuwit iku nek ana bakul keliling. Ngene. Nabi aturi lah pilih sing apik, mangan mbek Nabi. Bariku terus Nabi kok nyongkone hadiah. Bariku bayar Nabi. Bar Kanjeng Nabi. Nah, Nabi ya main semtok. Nabi apian. Mulane ya ahli jajal mesti niru bae tenang ya kapan. Dadi semoten. Lah Nuaiman nu saking nakale niki cerita. Cerita ini ada di Ihya, ada di Ithaf. Ana ad-dharir, tiang niku wuta.
Wuto teng masjid, takok. Nggo nuyuh iku ndi? Dituntun mbek Nuaiman, seneng kene ra wis. Iku jan ning tengah masjid. Ngamuk-ngamuk, awas aku nak ketemu Nuaiman tak tutuk. Dekne krungu nak diancam ad-dharir wong Wuto. Hari ketiga digandeng meneh, kowe kepengin roh ketemu Nuaiman. Yo endi wonge tak duduke. Dijejero Sayyidina Utsman. Pas iku Sayyidina Utsman isih salat. Iki lho Nuaiman. Kuat dhuwur. Kuwe kir masjid Amirul Mukminin. Dadi wong nak bodoni iku ora iso pisan, mesti berseri. Dadi lu bodoni pertama wis fatal, kedua luwe sahabat. Jadi sahabat itu macam-macam. Tapi kabeh iku fil jannah. Mergo menangi delok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah niku dawuh Nabi, aja laknati wong ngono-ngono iku piye-piye seneng Allah mbek Rasul. Itu di Ihya diterangkan, kalau masih ingat betul takbir di Ihya, saya masih ingat betul kalimat itu. Memang saya hafalkan. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Saya masih hafal betul. Saya mencek itu di Ihya, mesti persis lafaz yang saya ucapkan kan. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan seseorang dari status mahabbah hanya karena maksiat. Lu kata gak misalnya preman-preman ketemu Kiai nyucup, ketemu Habib nyucup, kata ada? Gak ada. Diarani preman, mbek Habib tua dem nyucup, ya nyucup tenan, dikongkon nurut tenan. Jajal ora salat itu konroan. Resi daleme Habib wali, oke wis suweneng. Asal kon aja kon salat. Jadi artinya apa? Ya unik. Ya, tapi barokah mahabbah itu semoga suatu saat jadi orang baik. Wong kula sering ketemu preman nyucup wong tua-tuanan nyucup. Tahu salat tenate. Tapi kalau suwun nang Gus jenengan piye bingung gak. Mula nate diceritani preman iki kisah nyata ning kapal pesiar, preman sugih ning kapal pesiar. Niku tukaran kalian tiyang cerita kula berjotosi tiyang. Kena apa? Teng kapal pesiar karena hari Jumat itu ana Jumatan. Lah ada orang yang enggak Jumatan itu gak terima mergo dadi birisik. Wong hiburan kok ana apa? Jumatan. Lah pas gremeng iki dikira wong Islam sing fasik iki dijak gremeng seneng. Kapale wong akeh nyewa bareng kok dienggo Jumatan berisik. Ngene iki kudune ora usah Jumatan, wong hiburan kok ana Jumatan. Dicuwot to sampai sing ra Jumatan. Bingung kan iki. Lho kok joto? Lah aku ora Jumatan lah ora trimo ana wong ngejak Jumatan. Fasik Indonesia iku pusing mikir. Kathah sing ngono. Wah akeh. Pokoknya Indonesia itu bingung, pengamat itu pusing. Ya bangga cerita kula bangga. Lah jajal preman-preman sing ra salat, ana wong ganggu wong salat tu trimo ta ora kira-kira? Gak trimo. Wis pokoke unik Indonesia. Pun kula terusaken ya, dados ketika Nabi sungkeman teng kene mengke niku wonten teng cerita teng Kiai Mahfud sungkeman teng pangeran nglafat napa at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus kalian Allah dijawab assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Terus Nabi ngersakno salam untuk beliau itu umum untuk sinten mawon saking syafaqah welase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus disebut assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus teng kitab niku malaikat terus derek gabung Nabi piyambak nggih derek ngendikan sedanten asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dados kula suwun salate jenengan lafat-lafat yang dipilih para ulama itu lafat-lafat spesial. Maka meskipun lafat-lafat itu berstatus sebagian sunat, tapi guru-guru kita tidak pernah meninggalkan itu. Meskipun berstatus sebagiannya sunnat. Jadi misalnya sampean gak oleh misalnya soal ahli fikih sing rukun ning gone tasawuf akhir mu syahadat tok terus bareng lungguh asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad sallallahu Muhammad assalamualaikum yo kenemenan bakhil yo napa takoki lha kok ngono tok liyane kan sunat sing wajib kan tasyahud. Tidak usah seperti itu karena di lafaz-lafaz itu ada lazzatul ibadah, ada lazzatul khitab. Ada kenyamanan ibadah, ada kenyamanan apa? Khitab. Sehingga kita tetap napa? Niroaken napa sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng sidratil apa? Muntaha. Tadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus Allah jawab napa? Assalamu
alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi kepengen rahmate Allah niku amat teng sinten mawon. Nah, terus assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Mulane kata ulama sing termasuk kula niku melok partai niku. Wong Islam iku ndonga sak pase wae, sing penting saleh. Kok nak soleh kabeh wong sak donya ndongakno kuwe assalamu alaina. Saiki ora ndongane tenanan soleh rapati tenanan sakjane sing penting soleh tenanan ndonga biasa wae angger kowe soleh otomatis wong sak donya ndongakno kuwe mergo assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dadi soleh se engko malaikat hamalatul arsy para nabi para wali ndongakno kowe mlebu wong sholihin. Sholihin watake ora jenenge maksudnya saiki ora timbang soleh kangelan jenakno sholihin ae kok repot. Kesuwen soleh langsung kesuwen apa? Jenakno napa? Atus kula di kanca Temanggung, muangkel mergo dekne ragus. Nang pondok ora untuk dinyek, nang pondok Gus kan kastanya tinggi. Dekne ora tau diceluk Gus. Anake jenakno Agus tok. Ben diceluk Gus. Jadi orang usah tambahan, nak tak tambahi Gus kok diceluk tambahane iku dadi Agus. Ya akhirnya kabeh wong nyeluk Gus. Iku solusi terbaik cara niki kula tabarruk mbek kula waca nggih. Niki kitab Khasyatul Turmusi tentang Fadilatut Ta'lim. Nggih kula waos mawon mergi kitab niki duwete ulama-ulama Jawa kalian para Alawiyin teng Mekah riyen terus adat ulama saling menghormat mbek habaib itu mulai dulu. Jadi mulai dulu itu ya ada benturan antara habaib dengan apa? Ulama. Karena sanad saya misalnya itu mesti selang-seling semua sak dunya. Habib Abdul Al-Haddad kayak gitu ya punya guru ajam ya punya guru habaib. Rata-rata Alawiyin di Yaman gurunya Bafadl. Habib Abdul Qadir Segaf Kutub Jeddah punya guru Baroja. Ya biasa selang-seling kayak Mbah Mun punya guru Habib namanya Sayyid Alawi. Sayyid Alawi sebagian gurunya juga orang ajam. Ya itu biasa mulai dulu ya seperti itu nggak ada masalah. Mulai dulu itu ya sudah seperti itu nggak ada masalah saling apa menghormati. Kula waca ya. Niki halaman mun dirungokno mawon 702. Ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairun nasi wa khairu may yamshi ala wajhil ardi al muallimun. Di sebaik-baik manusia dan sebaik orang yang berjalan di atas bumi adalah al muallimun, orang-orang pengajar. Fa innahum kullama khaluqad dinu jaddaduhu. Temen iki manane khaluqa niku wis napa ringsek napa cara kudus napa wis rada amah niku lho kak memet jaddadu ketika agama sudah mulai agak masalah jaddaduhu diperbarui. A'tuhum wala tastajiruhum. Kalau kamu sama orang alim enggak apa-apa ngasih hadiah, tapi jangan kamu sewa. Nah mbok sewa mbok atur dosa tuh, ngatur wong alim itu dosa. Cuma ngembarno ya dosa. Jadi pokoknya a'tuhum wala tastajiruhum. Fa innal muallima idza qala li sabi qul bismillahirrahmanirrahim faqalaha katabawahu bara'atan li sabi wa bara'atan lil muallim wa bara'atan li abawaihi minan nar. Karena seorang guru ketika mengajarkan kepada anak kecil lafadzkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian anak kecil itu melafatkan bismillah, maka pengajaran seperti ini membebaskan pengajarnya, anak kecil itu dan orang tuanya semuanya dibebaskan Allah dari api neraka. Kenapa demikian? Karena tadi awal anak kecil tahu kalau hidup itu ada hubungannya dengan Al-Khaliq, dengan Allah adalah dengan ritual-ritual kecil gak baca bismillah, bahwa di luar kekuatan kita ada kekuatan Al-Khaliq. Terus kalau terasakan waruya aidan anna ta'limas shighar yudfi'u ghadabal jabbar. Jadi mengajarkan anak-anak kecil itu yudfi'u ghadabal jabbar, bisa memadamkan murkane Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau suwun ikhtiar Habib Ali, ikhtiar sedanten habaib teng mriki kanca-kanca belajar iku mugi-mugi mlebet hadis niki nggih dados napa khairun nas wa khairu may yamshi ala wajhil ardi al muallim. Orang sekarang dalil-dalil wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau berkawan orang kafir, maka dia menjadi kafir. Itu kan fatal. Semua nabi berkawan orang kafir.
Karena dakwahnya memang sama orang kafir. Lo coba, andai kan sampean hafal Quran, itu sama teori itu tuh mungkin menyedihkan. Coba istilahnya Quran, wadhkur akho'at wa ila adin akhawum huda wa ila samuda akhawum. Terus semua umatnya yang kafir disebut akhawum. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Mereka ya berkawan sama orang kafir. Makanya butuh analisis fikih untuk maknani wa may yatawallahu minkum fa innahu. Setelah dianalisis fikih, ternyata semua nabi diistilahkan wa ila madyan akhahum syuaiba wa ila adin akhahum huda. Akhaw itu artinya apa? Saudara. Kalau sampean tanya, lalu logikanya gimana? Kata kitab-kitab kan pinak dakwai maling. Apik kan? Aku ora ngancani kok dakwai dandani, selesai kan? Ngancani maling elek, nak dakwai maling apik. Demenan berodo elek, nak didik apik, kan itu seperti itu. Nah, ini penting kalau aturaken. Nah di sini ini makanya NU itu punya sejarah panjang, banyak wali-wali yang jadab, yang coro zahir itu kancanan wong fasik-fasik. Orang syariat bingung, ini wali kok berteman orang fasik. Ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah, kalau kamu bahasakan ini binaan